Halo pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Sound Konsisten di tanggal 14 Februari 2026. Kita akan coba untuk mapping di minggu depan. Oke, ini candle mulai naik ya. Kita hapus semua ya, kita coba untuk lihat support and resistance-nya. Itu semua gambar. Nah, balik ke daily. Teman-teman silakan ulang terus videonya untuk sama-sama belajar menentukan support dan resisten yang valid pada saat kita untuk menentukan TP dan SL ya teman-teman ya. Oke, di sini daily-nya ganti ke candle line, kemudian ganti ke candle batang. Kita kasih markingnya untuk karena di sini candle biasanya bermain teman-teman di time frame kecil. Kemudian kita ganti lagi, kita cari yang fresh ya teman-teman. Di sini, oke, cepat aja. Oke, nah, ya, kira-kira nanti candle akan bermain di mana untuk minggu depan. Oke, sudah, satu lagi ya. Ini darah sini teman-teman, ujungnya turun naik, ini yang kuat ya, turun naik. Nah, ini range-nya cukup besar. Hati-hati kalau mau entry di zona-zona ini teman-teman. Oke, kita balik ke H1. Nah, kita lihat pergerakannya. Setiap masuk ke zona ini dia akan turun, kemudian break dikit, naik, dia nge-break ke bawah, turun lagi, dia naik lagi sampai ke sini, dia mau turun nggak jadi tapi nggak mau nembus, kemudian turun lagi, naik lagi. Dari mapping ini teman-teman bisa tahu setelah turun dia akan kemana sih. Ternyata dia akan menuju ke sini. Apakah boleh buy? Silahkan, atau menunggu konfirmasi silahkan, itu tergantung dari teknik teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya akan menunggu sampai ke zona ini. Dengan apa? Dengan kita coba untuk penjualan ya, sell stop. Sorry, sell limit. Sell limit. Nah, SL-nya di sini teman-teman. Ya, SL-nya di sini. Sell limit kita ganti 30% saja. Oke. Nah, kalau candle naik, dia tidak kuat nge-break, dia akan turun teman-teman. Oke, tekniknya simpel ya, tidak berubah-ubah dari kemarin sampai sekarang, juga sama tekniknya seperti itu. Kita pakai teknik metode untuk sideways. Kalau terjadi breakout bagaimana? Nah, kita coba untuk yang sideways dulu ya, pembelian. Harapannya dari sini turun ke sini teman-teman. Ini yang buy ya, kemudian SL-nya masih sama di sini, di luar zona. Kita mapping dulu untuk kalau skenario-nya adalah dia sideways. Jadi harapannya kita sideways dulu supaya sesuai dengan mappingnya ini teman-teman sampai minggu depan. Tapi kalau misalkan ternyata ini kan kesini ya, balik sini TP, kemudian kena buy limit, TP, kena sell limit, sell ke sini turun, kena buy limit, naik lagi, kena sell limit, naik lagi. Harapannya seperti itu. Oke, jadi kalau sideways skenario-nya seperti ini teman-teman. SL di atas zona, ini juga buy limit, SL di bawah zona. Kalau terjadi break bagaimana? Nah, kalau terjadi break, ya, di sini ada zona lagi, berarti skenario-nya berubah. Misalkan di sini kita sudah sell limit, ternyata candle tidak turun teman-teman. Kalau turun kan menuju ke zona berikutnya.
Kalau dia naik, dia akan menuju ke zona berikutnya. Berarti TP di sini, SL-nya di mana? SL-nya tetap di bawah zona. Nah, skenario adalah gini. Pada saat candle di sini, kita udah sell limit dulu ya, teman-teman. Sell limit, pending sell limit. Pada saat sell limit ini sudah open, sudah running, ya, kita langsung open buy stop. Jadi sell limit, buy stop sudah open dulu, teman-teman. Nah, kalau kena SL otomatis buy stopnya akan running menuju ke zona berikutnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi trading cukup ya seperti ini, simple aja. Jangan dibuat susah, yang penting RR-nya bagus. Nah, kalau ke bawah bagaimana skenario-nya? Sama aja teman-teman. Jadi yang pertama adalah kuncinya cari zonanya dulu, kemudian zona sideways ya. Kalau misalkan zona sideways di break, berarti merubah skenario ke zona trend, ini turun ya. Kalau misalkan ternyata ini sudah sell limit, ataupun ternyata di sini dia turun gitu kan, kita udah siap-siap buy limit. Pada saat buy limit ternyata candle nggak naik tapi dia turun, kita sudah ada sell stop di sini teman-teman. Jadi mau kemana-mana dihadang ya teman-teman ya, yang penting RR-nya bagus. Kenapa kok ini RR-nya 1:1 ya? Karena dengan kondisi dia kena SL kemudian sampai ke bawah ini TP, berarti kan BP teman-teman, tidak rugi, tidak untung ya. Tapi kalau misalkan dari sini naik kemudian sell limit ternyata turun, berarti kita pakai RR 1:2,9, hampir 1:3. Berapa pip? Nah, profitnya itu 1612 pip, SL-nya 545 pip. Kenapa kok besar pipnya? Ya memang saat ini pergerakan XAU itu cukup besar teman-teman. Kemudian kita ada bantuan, coba teman-teman diinstal ya fair value gap sama Nadaraya Watson Smoother. Nah, di sini kita lihat kalau dari Nadarayanya memang kondisinya dia sudah trennya naik ya teman-teman ya. Kita lihat naik. Kemudian untuk fair value gap-nya biar gampang, ternyata masih ada beberapa gap harga di sini yang belum diambil. Berarti ada kemungkinan apa? Dia akan nembus, akan naik ke sini teman-teman. Untuk mengetahui itu. Ataupun ini masih ada fair value gap di sini, yang kemungkinan skenario-nya dia akan turun ke bawah untuk ngambil ini, kemudian dia akan sideways di sini atau naik ke atas. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi dengan kemungkinan itu kita punya probabilitas yang baik. Oke teman-teman, semoga minggu depan teman-teman bisa cuan dan sukses selalu bersama Cuan Konsisten. Untuk teman-teman yang membutuhkan kopi signal ya, males untuk analisa dan sebagainya, teman-teman bisa follow signal-signal yang ada di deskripsi, silahkan dibaca teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di info di deskripsi. Terima kasih, salam cuan selalu.